Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli Hidayatullah dari kelas TU2B dengan NRP 092404047. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program kalkulator sederhana dengan mengimplementasikan tiga konsep utama, yaitu yang pertama ada encapsulation, kemudian ada void, dan yang terakhir ada if else. Tujuan saya menggunakan encapsulation ini untuk melindungi data agar tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas dan hanya bisa diakses melalui fungsi khusus yang telah disediakan. Contoh fungsi khusus yang saya gunakan yaitu fungsi public yang bernama setData. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir bagaimana program ini berjalan atau bekerja. Yang pertama, seperti biasa kita ketik include your stream dan di bawahnya using namespace std titik koma. Kemudian kita masuk ke encapsulation dengan membuat kelas yang bernama kalkulator. Di dalam kelas ini terdapat tiga variabel yang bersifat private, yang dimana variabel pertama yaitu angka ke-1, variabel kedua angka kedua, dan variabel ketiga char operasi. Nah, variabel ini tidak dapat diakses secara langsung, melainkan harus menggunakan fungsi public yang bernama setData, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, fungsi setData ini bertipe void, berfungsi untuk mengisi data ke dalam class. Nah, nanti data ini angka ke-1 sama dengan A, angka kedua sama dengan B, operasi sama dengan operasi. Nah, data ini A, B, nanti ini berupa angka, dan operasi ini nanti berupa operator atau misal itu kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, nanti data ini akan dikirim ke class melalui set data ini, float A, float B, dan char operasi. Kemudian kita masuk pada fungsi hitung dan tampilkan, yang dimana fungsi ini juga bertipe void. Fungsi ini berisi logika utama perhitungan kalkulator. Di dalamnya menggunakan struktur kontrol if else untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan berdasarkan pilihan operasi. Misalnya, jika kita milih operasi yang ini sama dengan plus, maka akan menampilkan hasil atau akan menampilkan output dari penjumlahan angka ke-1 ditambah angka kedua. Dan seterusnya juga gitu. Seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, khusus pada pembagian terdapat if di dalamnya. Jika angka kedua sama dengan 0, maka outputannya akan keluar error atau tidak bisa dibagi dengan 0. Dan jika angka kedua tidak sama dengan 0, maka outputannya akan menampilkan hasil pembagian. Terus, else, jika pilihan tidak sesuai, maka outputannya akan tidak valid. Nah, setelah itu kita masuk pada in main. Fungsi main ini kita meminta input berupa dua angka, yang ini AB, dan operasi. Satu operasi. Nah, ini contohnya, input dari pengguna. Nah, setelah kita mengeran program ini, yang pertama kali muncul itu kalkulator sederhana, dan ini, masukkan angka pertama, yang A ini. Nah, setelah kita masukkan angka pertama pada A, kita disuruh masukkan angka kedua, yang B. Nah, setelah kita masukkan angka kedua, baru kita disuruh milih operasi yang kita inginkan. Misal, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Nah, setelah itu data tersebut dikirim ke dalam objek kalkulator menggunakan fungsi setData. Fungsinya untuk mengirim nilai variabel input A, B, dan operasi ke dalam data private yang ada di dalam class yang di atas tadi, yang ini. Karena ini merupakan sifatnya itu merupakan private, tidak dapat diketahui oleh luar. Nah, tujuannya itu menyimpan nilai yang dimasukkan ke dalam objek tanpa bisa diakses langsung dari luar kelas. Dan hasilnya langsung dihitung dan ditampilkan pada outputan layar. Nah, terus kemudian ketik return 0 titik koma untuk mengakhiri program. Untuk lebih jelasnya, kita langsung simulasikan saja. Di sini saya akan masukkan angka 4. Angka pertama itu 4. Saya masukkan angka sesuai NRP saya. Kemudian angka kedua 7. Terus saya akan memilih operasi yang perkalian. Maka hasilnya adalah sama dengan 28. Nah, kita selanjutnya memakai bilangan desimal karena float ini bisa menggunakan bilangan desimal. Misal 2, sekian, 3, sekian, 4, sekian, 5, sekian. Intinya yang ada koma-komanya. Kita coba. Misal 2,5. Angka pertama 2,5. Nah, angka kedua 2,5 juga. Selanjutnya kita pilih operasi yang penjumlahan. Maka hasilnya adalah sama dengan 5. Nah, karena di awal tadi saya menggunakan encapsulation, di sini saya akan menjelaskan outputan mana saja yang bersifat private dan tidak private. Nah, yang bersifat private itu yang ini. Angka pertama, angka kedua, dan operasi. Nah, ketiga ini merupakan data yang di private. Nah, yang tidak di private itu adalah hasilnya yang ini. 28. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.